Hai semuanya, di sini kami kelompok 1 dengan beranggotakan saya Ardi Riyadi dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2314024. Dan saya Aloysius Hengki Sanjaya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2314017. Di video ini kami akan menjelaskan dan juga mempresentasikan tentang kalimat yang meliputi pengertian kalimat, ciri-ciri, dan juga struktur kalimat. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, kalian sadar nggak sih kalau kita itu sehari-hari pasti banyak banget berbicara dengan orang lain, mulai dari teman kita, dengan orang tua kita, dengan dosen kita, dengan guru kita, bahkan dengan pacar kita yang tiap hari bisa sering berantem. Nah, kalian sadar nggak berapa sih kalimat yang kita ucapkan dalam sehari? Pastinya banyak banget dong, bisa sampai ribuan atau bahkan jutaan kalimat yang kita ucapkan dalam sehari. Tapi teman-teman tahu nggak kalau sebenarnya kalimat itu ada strukturnya loh, dan ada ciri-cirinya juga. Nah, maka dari itu teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari kalimat dan juga struktur dari kalimat. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu pengertian dari kalimat itu apa. Nah teman-teman, jadi saat ini aku akan menjelaskan tentang definisi dari kalimat. Tapi sebelum itu tadi seperti yang sudah aku bilang di awal, kita itu dalam sehari sangat banyak sekali mengucapkan kalimat-kalimat. Mungkin bisa sampai ribuan kata. Untuk apa? Untuk berinteraksi dan untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Mulai dari berkomunikasi dengan orang tua, berkomunikasi dengan teman, berbicara dengan guru atau dosen, bahkan mungkin untuk bertengkar dengan pacar kita sendiri yang tiap hari selalu nyari masalah dengan kita. Nah, jadi tanpa kita sadari dalam sehari itu bisa ribuan kalimat yang kita keluarkan dan kita ucapkan. Tapi tanpa kita sadari juga ternyata kalimat itu tidak sesederhana itu. Kalimat itu ada definisinya, ada jenisnya, ada tujuan penggunaannya, ada strukturnya, dan juga ada ciri-cirinya. Nah, kira-kira definisi kalimat itu apa sih? Nah, jadi teman-teman, jika kita merujuk pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat itu dia merupakan satuan bahasa yang relatif, berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Kalimat secara umum digunakan secara lisan maupun tulisan. Nah, jadi kalimat itu adalah satuan bahasa yang relatif. Relatif di sini dimaksudkan adalah bahwa kalimat itu dia bergantung pada siapa yang mengucapkannya. Jadi dia relatif diucapkan oleh siapa, yang dimana pengucapnya itu dialah yang mengerti tujuan dari kalimat yang dia ucapkan. Jadi antara satu individu dengan individu lain, pengertian mereka dalam mengucapkan sebuah kalimat itu berbeda-beda, sehingga kalimat itu dia bersifatnya relatif dalam satuan bahasa. Nah, lalu kalimat itu juga memiliki pola intonasi. Maksudnya apa? Jadi ketika kalian mengucapkan sebuah kalimat, tentu saja akan ada intonasi dalam pengucapannya. Intonasi sendiri seperti yang kita pahami itu adalah penekanan kita dalam mengucapkan suatu kalimat. Apakah dengan suara yang besar atau kecil, ataukah dengan suara yang keras. Nah, intonasi itu akan mempengaruhi persepsi orang dalam menerima arti kalimat yang kita ucapkan. Sebagai contoh, misalnya ketika saya mengucapkan kata "saya tidak apa-apa" dengan dua intonasi berbeda, maka persepsi orang yang mendengarnya pun akan berbeda. Misalnya saya mengucapkan kata tersebut dengan nada yang seperti bahagia, seperti misalnya "saya baik-baik saja kok". Nah, itu ketika orang mendengar itu, maka dia akan memiliki persepsi bahwa kita benar-benar baik-baik saja. Tapi ketika saya mengucapkan kata-kata itu dengan nada yang lebih rendah, seperti misalnya "saya baik-baik saja kok". Nah, itu persepsi orang maka akan memunculkan anggapan bahwa sebenarnya kita itu tidak sedang baik-baik saja. Jadi, pada suatu kalimat itu sangat penting untuk memperhatikan pola intonasi finalnya, memperhatikan pola intonasi pengucapan dari kalimat tersebut. Nah, lalu kalimat itu dia secara umum digunakan secara lisan maupun secara tulisan. Digunakan melalui langsung dari suara kita menyebutkan suatu kalimat, mengucapkan suatu kalimat dengan berbicara secara langsung, itu bisa. Dan juga bisa dilakukan dalam bentuk tulisan, entah kita itu menulis di buku, atau menulis di chattingan misalnya, atau kita misalnya itu menulis pada sebuah surat. Nah, itu adalah sebuah kalimat yang dibuat dalam bentuk sebuah
tulisan. Nah, lalu kalimat itu juga terdiri dari sebuah klausa. Nah, klausa itu pengertiannya adalah jika kita ambil referensi dari beberapa ahli kebahasaan seperti misalnya Ramlan, beliau mengatakan bahwa klausa itu adalah unsur inti klausa, di mana di dalamnya terdapat subjek dan juga predikat. Namun demikian, subjek di sini juga sering dibayangkan, misalnya pada suatu kalimat luas, yakni sebagai akibat dari penggabungan klausa serta kalimat jawaban. Ada juga dari H. Alwi yang mengatakan bahwa klausa itu merupakan satuan sintaksis yang terdiri atas dua kata atau lebih yang mengandung unsur predikasi. Nah, untuk sintaksis sendiri, sintaksis itu artinya lebih ke suatu pola atau struktur. Yang biasanya kalau anak IT itu lebih mengenal sintaksis itu lebih seperti semacam rumus pola. Nah, selanjutnya ada dari Cair. Beliau ini mengatakan bahwa klausa itu merupakan satuan sintaksis yang bersifat predikatif. Artinya di dalam satuan atau konstruksi ini kemudian terdapat sebuah predikat. Bila dalam satuan ini tidak terdapat predikat, maka satuan ini bukanlah sebuah klausa. Nah, teman-teman, sebagai contoh dari klausa ini adalah jika dalam sebuah kalimat itu terdapat dua makna yang bersifat predikasi, maka itu bisa disebut klausa. Contohnya adalah ayah ingin saya masuk kuliah kedokteran karena ingin saya sukses. Nah, di situ terdapat dua makna dalam kalimat tersebut, yaitu yang pertama, ayah ingin saya masuk kuliah kedokteran, dan yang kedua adalah ayah ingin saya sukses. Maka itu bisa disebut sebagai klausa. Nah, itu adalah definisi kalimat jika kita merujuk pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sementara itu jika kita melansir dari jurnal Universitas Pendidikan Indonesia yang berjudul Pembelajaran Kalimat Bahasa Indonesia dengan Pola Spiral pada Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar, di situ mengatakan bahwa kalimat itu adalah satuan bahasa yang lengkap yang mengandung maksud. Kalimat sebagai bentuk bahasa adalah bentuk yang lengkap, bukan bagian dari suatu bentuk bahasa yang lebih besar. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa suatu kalimat itu memiliki suatu maksud atau suatu makna, di mana ketika kita mengucapkan sebuah kalimat, kita mempunyai maksud untuk menginformasikan sesuatu kepada orang tujuan kita, atau kita memiliki tujuan untuk memberikan suatu informasi kepada orang lain. Itulah kenapa kalimat-kalimat yang kita ucapkan atau kalimat-kalimat yang kita buat, entah itu dalam bentuk tulisan atau langsung secara lisan, itu dia memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam penggunaannya. Nah, teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan oleh Egi, yaitu pengertian dari kalimat. Nah, sekarang yaitu ada struktur kalimat, yaitu struktur kalimat atau biasa kita sering dipelajari waktu SMP, yaitu subjek, predikat, objek. Nah, di bahasa Indonesia pun ada loh, yaitu SPOK. Nah, apa sih SPOK itu? SPOK itu kalau S-nya itu subjek, P-nya itu predikat, O-nya itu objek, nah, K-nya itu keterangan. Nah, apa itu SPOK? Mari kita bahas. Nah, teman-teman, sebelum membuat kalimat ada hal penting yang perlu diperhatikan dan dikuasai, yaitu unsur-unsur kalimat. Nah, setiap kalimat dibangun dengan unsur penting, yaitu dimulai dari subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, tapi teman-teman, ada beberapa, yaitu di kalimat itu ada tambahan pelengkapnya. Nah, jadi unsur-unsur tersebut yaitu berupa subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Nah, sampai di sini kalian tahu dulu nggak sih apa sih subjek? Nah, subjek itu merupakan kata yang berfungsi sebagai pokok kalimat. Nah, subjek dapat berupa kata benda atau nomina, seperti kelompok kata data, itu diartikan frasa nominal. Nah, subjek dapat berupa kata benda, nah, atau kaluas atau klausa. Unsur kalimat ini dapat dicari menggunakan kata tanya atau siapa, karena subjek berisi keterangan siapa yang menjadi pelaku dalam sebuah kalimat. Nah, contohnya itu yaitu aku pergi memancing. Siapa yang pergi memancing? Jawabannya yaitu aku. Nah, yang merupakan subjek kalimatnya. Nah, di sini paham nggak teman-teman?
apa itu subjek. Nah, kalau gitu, kalau sudah paham itu subjek, mari kita lanjut ke predikat. Predikat itu apa teman-teman? Nah, predikat itu yaitu unsur penting dalam kalimat, yaitu kalau disebutkan utamanya dalam sebuah kalimat. Nah, fungsi predikat dapat diisi dengan kata kerja atau verba. Nah, yaitu dengan kumpulan kata kerja yang bersifatkan adjektiva atau kumpulan kata sifat, yaitu frasa adjektival. Nah, serta kata benda nomina atau kumpulan kata benda, yaitu frasa nominal. Nah, fungsi predikat dapat diingkarkan jika fungsi predikat diisi dengan kata kerja, bisa dinegasikan dengan menambahkan kata tidak. Sedangkan jika fungsi predikat diisi dengan kata benda, dapat dinegasikan dengan menambahkan kata bukan. Nah, seperti contohnya gini teman-teman. Tono memakan semua makanan yang tersisa, dan Tono tidak memakan semua makanan yang tersisa. Nah, dalam contoh di atas, kata memakan menjadi predikat, memakan masuk dalam kata verba atau kata kerja. Karenanya dapat dinegasikan dengan menambahkan kata tidak. Nah, sampai sini kalian paham tidak apa itu predikat? Nah, kalau sudah paham, mari kita lanjut ke objek. Nah, apa itu objek? Objek itu merupakan unsur kalimat yang kehadirannya tergantung jenis predikat yang mendahuluinya. Objek harus dimunculkan jika sebuah kalimat menggunakan predikat berupa kata kerja transitif. Verba transitif dapat dikenali jika kata tersebut menggunakan imbuhan, yaitu meng atau mengi atau mengkan gitu guys. Nah, contohnya Tini mengatakan bahwa besok ia akan pergi ke Bandung. Nah, dalam contoh di atas, fungsi predikat diisi dengan kata kerja transitif berupa mengatakan. Nah, oleh karenanya objek wajib dihadirkan. Jika tidak, kalimat menjadi tidak gramatikal atau tidak bermakna apa-apa. Objek juga memiliki ciri lain, yakni tidak boleh diawali dengan preposisi atau itu disebut selain, di, ke, dan dari. Jika didahului preposisi, nah predikat akan menjadi frasa preposisional, yang dimana frasa ini tidak menjadi sebagai objek. Nah, keterangan umumnya yaitu terletak di awal atau di akhir kalimat. Unsur kalimat ini digunakan sebagai pelengkap yang menjelaskan di mana, kapan, bagaimana suatu peristiwa terjadi. Nah, seperti itu, gimana teman-teman? Nah, kalau gitu kita lanjut ke keterangan. Nah, keterangan memiliki beberapa jenis, yaitu keterangan asal misalnya memakai, mengendarai, atau menggunakan keterangan waktu, misalnya sewaktu atau jam berapa, dan pada keterangan cara misal dengan tujuan. Nah, gitu teman-teman. Ya, seperti ini gimana ya? Contohnya gini. Nah, anak-anak senang bermain layangan di lapangan saat sore hari. Nah, keterangan tersebut dia memakai keterangan waktu dan tempat. Nah, contohnya lagi yaitu Ani membersihkan rantai menggunakan sapu. Nah, di situ dia memakai keterangan alat. Nah, teman-teman, gimana? Nah, kalau sudah paham, mari kita lanjut ke pelengkap. Nah, pelengkap unsur kalimat ini berfungsi melengkapi kalimat, khususnya predikat. Pelengkap biasanya berada di belakang predikat. Posisi ini terkadang menyulitkan untuk membedakan pelengkap dengan objek. Nah, contohnya tuh kayak ibu membuatkan adik bubur ayam ketika sakit. Ayah memberikan aku sepatu baru. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, contoh dari kalimat SPOK. Nah, itu contohnya seperti ibu membeli obat di apotek. Jadi, subjeknya yaitu ibu, predikatnya yaitu membeli, objeknya itu obat, keterangannya itu dia memakai keterangan tempat yaitu di apotek. Di sini teman-teman saya mengambil dari jurnalnya
dari Universitas Diponegoro, yaitu dia menjelaskan tentang struktur kalimat dasar bahasa Indonesia dalam materi aplikasi Duolingo. Nah, aplikasi tersebut ada di Play Store ya teman-teman. Nah, berdasarkan hasil klarifikasi dan analisis mereka, macam struktur kalimat bahasa Indonesia dalam materi aplikasi Duolingo sudah mencakup kelima kategori yang ada, yaitu unsur predikat yang dapat diisi oleh kata atau frasa kategori nomina, verba, adjektiva. Nah, seperti yang kita sudah dibahas tadi teman-teman. Nah teman-teman, kita ini kan pastinya punya ciri-ciri tersendiri ya. Jadi setiap dari kita itu punya ciri-ciri khas. Seperti kayak misalnya kakak Ardi yang tadi, itu dia punya ciri-ciri ganteng, rambutnya panjang, kulitnya putih. Nah, begitu pula dengan sebuah kalimat. Kalimat itu punya ciri-ciri tersendiri. Nah, ciri-ciri pada suatu kalimat itu sangat penting untuk dipahami teman-teman. Karena ciri-ciri itulah yang nantinya akan membuat kita bisa lebih paham tentang kalimat yang akan kita buat atau kita ucapkan. Nah, apa aja sih ciri-ciri dari suatu kalimat? Ayo kita bahas. Seperti yang kalian ketahui, seluruh hal yang ada di dunia ini itu punya ciri-ciri, punya ciri khas, punya ciri khusus yang bisa kita identifikasi untuk membedakan dia dari yang lain. Nah, seperti misalnya, jika kalian punya teman, itu ya pasti kalian bisa melihat ciri-cirinya seperti apa. Apakah dia gondrong, apakah dia tinggi, apakah dia suka tidur, apakah dia gemuk atau kurus. Nah, begitu pula dengan kalimat. Kalimat itu dia memiliki ciri-ciri. Nah, dilansir dari laman resmi dari Kemendikbud RI, terdapat beberapa ciri-ciri kalimat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca, seperti tanda titik, tanda tanya, maupun tanda seru. Seperti yang telah kita pelajari ketika kita di sekolah dasar, tanda baca titik itu dia berfungsi untuk mengakhiri kalimat yang isinya adalah sebuah opini atau pendapat. Seperti contoh, misalnya, saya suka bermain badminton. Nah, kalimat itu pada tanda baca terakhirnya akan diberikan tanda baca titik, karena itu merupakan suatu opini. Nah, lalu ada tanda tanya, di mana tanda baca tanda tanya ini akan digunakan pada kalimat-kalimat yang memiliki unsur pertanyaan, yaitu menyangkut apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau kalau dalam jurnalistik kita mengenalnya sebagai 5W plus 1H. Nah, sebagai contoh adalah, apakah kamu sudah tidur? Kalimat itu adalah kalimat pertanyaan, di mana kita menanyakan apakah dia sudah tidur. Makanya, pada akhir kalimat tersebut akan diberikan tanda baca, tanda tanya. Nah, lalu ada juga tanda seru. Tanda seru ini digunakan untuk kalimat-kalimat yang menyatakan sebuah perintah. Seperti contohnya, ambilkan aku laptop. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa terdapat sebuah perintah di mana saya menyuruh orang untuk mengambilkan saya laptop. Karena itu merupakan suatu kalimat perintah, makanya pada akhir kalimat tersebut diberikan sebuah tanda seru yang menyatakan bahwa itu adalah kalimat perintah. Jadi tadi bisa kita lihat bahwa ciri yang pertama yaitu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca, entah itu tanda titik, tanda tanya, maupun tanda seru, tergantung sesuai penggunaan kalimat itu masing-masing. Nah, lalu ciri yang kedua adalah kalimat itu setidaknya terdiri dari subjek dan predikat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada struktur sebuah kalimat itu terdapat 4, yaitu ada subjek, ada predikat, ada objek, dan juga ada keterangan. Tapi sebenarnya teman-teman, ketika kita membuat suatu kalimat, hanya dibutuhkan subjek dan predikat saja untuk membuat sebuah kata-kata itu menjadi kalimat. Tidak perlu lengkap harus ada subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Cukup subjek dan predikat saja, itu sudah bisa dikatakan sebagai sebuah kalimat. Oke. Jika kita menggunakan struktur kalimat yang lengkap, contohnya itu adalah seperti ini. Galang menulis surat di malam hari. Galang itu adalah subjek. Menulis itu adalah predikat.
dan surat itu adalah objeknya. Dan di malam hari itu adalah keterangannya. Tapi bisa saja kita mengatakan Galang menulis, yang dimana itu hanya terdiri dari subjek dan juga predikat. Tapi itu sudah bisa dikatakan sebagai kalimat. Jadi intinya kalimat itu tidak harus berstruktur lengkap. Harus ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tapi cukup terdiri atas subjek dan predikat saja, itu sudah bisa dikatakan sebagai kalimat. Nah, lalu ciri-ciri yang ketiga itu, kalimat merupakan satu satuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Nah, apa sih itu fonem dan morfem dalam suatu kalimat? Jadi, dalam sebuah kalimat, fonem itu dapat kita artikan sebagai bunyi pada sebuah bahasa yang membedakan makna dari sebuah kata dengan kata yang memiliki bentuk yang mirip. Seperti, misalnya contoh kata jahat dan jahit, di mana pada kedua kata tersebut identik dan hanya dibedakan dari satu huruf yang memiliki perbedaan dalam pengucapannya atau perbedaan dalam bunyinya, yaitu huruf A dan huruf I. Nah, itulah yang disebut dengan fonem. Nah, lalu apakah itu morfem? Jadi, morfem itu adalah bentuk bahasa yang mengandung arti pada sebuah kata. Nah, sebagai contoh yang paling gampang kita lihat, morfem itu biasanya ada pada sebuah kata imbuhan, yaitu yang paling sering digunakan kita ambil contoh adalah imbuhan me. Jadi, kita ambil contoh kata yaitu baca. Jika kita menambahkan imbuhan me di depan kata baca, maka akan menjadi membaca. Nah, itu adalah morfem, di mana bentuk bahasa yang mengandung arti pada sebuah kata. Nah, lalu ciri selanjutnya adalah dalam satu paragraf itu terdiri dari setidaknya 2 kalimat atau lebih, di mana kalimat-kalimat tersebut disusun dalam satuan makna yang saling berkaitan. Nah, ini adalah ciri-ciri yang lebih berkaitan pada fungsi kalimat pada suatu paragraf. Jadi, dalam satu paragraf itu setidaknya terdapat 2 kalimat atau lebih, yang dimana kalimat-kalimat tersebut itu disusun dalam satuan makna yang saling berkaitan, di mana satu kalimat dengan kalimat selanjutnya itu saling menjelaskan satu sama lain, atau bisa disebut memiliki sifat kontinuitas atau berkelanjutan. Nah, ciri-ciri selanjutnya adalah kalimat itu menggunakan urutan logis. Setiap kata ataupun kelompok kata yang mendukung suatu fungsi disusun dalam satuan menurut fungsinya. Nah, ini lebih berlaku pada sebuah kalimat yang memiliki struktur lengkap. Tadi kita sudah membahas kalimat itu sebenarnya bisa hanya terdiri dari subjek dan predikat. Nah, tapi untuk membuat suatu kalimat yang logis dan fungsinya itu lebih lengkap, itu harus juga memiliki struktur yang lengkap, yaitu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Nah, kalimat yang kita ucapkan itu bisa saja hanya subjek dan predikat, yaitu Galang menulis. Tapi untuk melihat fungsinya secara lebih dalam dan lebih luas, serta lebih konkret, kita harus menempatkan objek dan juga keterangan, supaya kalimat itu lebih jelas. Maka kita menempatkan objek, yaitu surat, dan juga keterangan, yaitu malam hari. Sehingga jika kita gabungkan, maka akan menjadi sebuah kalimat yang padu fungsinya dan juga lebih logis, yaitu Galang menulis surat pada malam hari. Nah, lalu, sebuah kalimat itu dia mengandung suatu makna, ide, atau gagasan pesan yang jelas. Jadi kalimat itu tidak boleh rancuh, harus sesuai kaidah strukturnya, yaitu subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Jika kalimat tidak memenuhi kaidah struktur tersebut, maka kalimat tersebut akan rancuh, yang dimana satuan maknanya tidak akan terlihat, idenya tidak akan bisa dipahami, dan juga pesan yang ingin disampaikan melalui kalimat tersebut itu tidak akan bisa tersampaikan dengan baik. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan kita tentang pemahaman kalimat, mulai dari pengertian, struktur, sampai ciri-ciri. Jadi bisa kita sadari ya, bahwa dalam satu hari itu kita melakukan banyak sekali percakapan, dan ribuan kalimat itu keluar dari mulut kita untuk berkomunikasi dengan sesama. Nah, diharapkan dengan kita memahami tentang kalimat ini, kita bisa berbicara dengan baik, berkomunikasi dengan baik, dan juga menggunakan tutur kata yang baik untuk bisa berkomunikasi dengan sesama kita. Entah itu dengan dosen kita, dengan guru kita, orang tua kita, bahkan dengan pacar kita yang sering berantem dengan kita terus. Nah, dari kami berdua, kami tutup video ini. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.